pasti anak kamu ini kena azab karena telah menanggung dosa-dosa bapaknya. Kurang ngajar kamu. Kamu menghina anak saya sama saja kamu menghina saya, tahu? Ayah, istighfar. Kenyataannya kan bahwa Najwa itu tidak bisa hamil. Ibu, tolonglah. Jangan bicara seperti ini. Diam kamu, Rehan. Ibu ini sedang bicara dengan mertua kamu. Kalau saya tidak membicarakan kelemahan Najwa, terus siapa yang harus saya hina? Apa saya harus menghina anak saya? Tidak ada yang bisa dihina dari anak saya. Tapi anak kamu ini, dia sebagai perempuan sama sekali tidak sempurna. Ibu, hentikan. Cukup. Ibu masuk sajalah. Kita masuk ke dalam ya. Ke rumah nenek. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Maaf. Tolong maafkan ibu saya. Ayah, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang diucapkan oleh ibu mertuaku. Najwa, lebih baik kamu pindah ke rumah ayah. Ayah sudah tidak tahan lagi lihat kamu dihina seperti ini. Iya, ayah, aku akan memikirkannya. Tapi aku mohon ayah, tolong maafin Bunda Priyanka. Aku yakin dia gak sadar dengan apa yang diucapkannya. Lagi pula ini semua memang salah aku. Aku yang masih belum bisa memberikan keturunan untuk Rehan. Kamu tidak salah. Tolong, secepatnya kamu bicara dengan Rehan. Karena ayah ingin menebus dosa-dosa ayah kepada kamu. Dan juga kepada ibu kamu. Iya, ayah. Ayah permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Robbi, maafkanlah mertuaku dan berikanlah kesabaran pada ayahku. Aku ingin melihat orang-orang yang aku cintai bersatu dalam damai. Mbak. Main sama ibu yuk, main sama ibu yuk. Bayi sewaan ibu yang cantik. Bunda, biar aku tenangin dulu. Cukup sayang. Kenapa nangis? Kamu ini kecil-kecil, bikin kesel ya. Bunda, mungkin dia sekarang sedang kecapean. Kenapa dia menangis terus? Aku juga gak tahu, Rehan. Sepertinya dia gak enak badannya merdang. Oh, begitu ya. Saya menyewa bayi itu mahal-mahal untuk memanas-manasi Najwa. Tapi kenapa Najwa malah jadi suka sama bayi itu? Seharusnya Najwa harus iri dan tidak suka pada bayi itu. Rugi kalau begini. Bunda, apa sebaiknya gak dikembalikan aja ke ibunya, Bunda? Ya udah, sini. Ibu mau kembalikan bayi sewaan ini ke Bu Atun. Kok yang ini cengeng banget sih? Cek. Pelan-pelan, Bunda. Tolong hati-hati, Bu. Hati-hati. Rehan, kasihan sekali bayi itu. Aku pikir lebih baik dia dikembalikan ke ibunya. Aku suka melihatmu dengan bayi tadi. Mana nih Bu Atun? Hei Atun, sini kamu. Nih, saya balikin bayinya. Bayi cengeng kayak begini kok disewain sama saya. Mana uangnya? Uang apa lagi? Tadi kan udah saya kasih 2 juta. Terus saya tambahin lagi 200.000. Uang apa lagi? Emang iya, tadi udah ngasih 2.200.000. Tapi kan masalahnya situ kan mulanginnya kan telat. Jadi kena biaya overtime 500.000. Overtime apaan? Gak, saya nggak mau bayar. Lagi pula, kamu minjeminnya bayang cengeng seperti itu. Bohong. Enak aja ngatain saya tukang bohong. Asal Bu Atun tahu ya, saya ini orang yang sangat kaya raya. Dan berasal dari keluarga yang sangat terhormat di India. Tidak mungkin saya bohong. Kaya raya sih, masa di Indonesia ngontrak, numpang sama anak lagi. Udah deh, kagak usah ngaku-ngaku jadi orang kaya segala. Awas nih ya, kalau kagak bayar sewa, gua pites lu. Kurang ajar, beraninya keroyokan. Oke, baik. Saya bayar. Cuman ya,
lain kali kalau mau nyewain bayi sama saya, jangan cengeng seperti ini, ya. Nih, saya ini orang kaya, lihat duit saya banyak tuh. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Nih, karena saya orang kaya, saya tambahin kamu nih. Saya tambahin 200.000. Kadang percaya kalau saya orang kaya, hah? Nah, gitu dong. Kalau bisnisnya kayak pendidikan, jadi semuanya rebes. Bahagia? Ya. Wah. Terima kasih. Oh ya, kita berdua datang ke sini karena pengen ngundang kalian berdua, juga Ibu Priyanka, untuk datang ke syukuran 7 bulanan kehamilannya Anita. Sebentar lagi kamu udah mau melahirkan. Aku doakan semoga persalinan kamu selalu lancar ya, Anita. Makasih ya Najwa. Aku udah gak sabar pengen gendong anak kita. Pasti lucu banget. Oh ya, kamu kapan nyusul? Ya ampun, maafin aku ya Najwa, aku gak maksud ngomong kayak gitu. Gak apa-apa. Tentu saja. Insya Allah kami akan datang ke acara kalian berdua itu. Ih, bayi nggak tahu aturan, kencing di baju saya. Baunya menjijikkan, saya harus ganti baju. Ibu, ada masalah apa lagi marah-marah begitu sekarang? Aldi? Anita? Tuhan, kenapa baju saya dikotori oleh bayi jalanan yang dekil itu? Kenapa saya nggak bisa punya cucu sendiri? Seharusnya semua perempuan itu bisa melahirkan anak. Tapi menantu saya itu entah kapan dia bisa punya anak. Bisa jadi seumur hidupnya dia tidak subur. Aku benar-benar minta maaf ya Bunda. Aku masih belum bisa memberikan cucu. Tapi insya Allah aku akan selalu berdoa dan berikhtiar. Semoga kelak aku dan Rehan bisa segera memiliki anak. Seharusnya kamu berpikir, untuk apa suami dan istri itu menikah? Agar mereka bisa mempunyai keturunan. Dan itu adalah aturan dari agama. Ibu tidak bisa bicara seperti ini. Anak adalah titipan dari Allah. Ibu tidak bisa memaksakan kehendak seperti ini. Rehan, ibu yakin sekali bahwa istri kamu ini tidak akan bisa punya anak untuk selamanya. Buktinya, sudah 2 kali dia menikah. Dan kedua-duanya, dia tidak bisa mempunyai anak. Itu artinya, Najwa itu tidak subur. Istighfarlah, Bu. Ibu jangan pernah mendahului takdir Allah. Dan tolong jangan menyakiti Najwa lagi. Rehan, sebenarnya ibu yang tersakiti. Buktinya, sampai sekarang, ibu tidak mempunyai seorang cucu. Ibu sangat merindukan kehadiran seorang cucu, Rehan. Kelihatannya rumah tangga Rehan makin genting gara-gara Najwa gak bisa hamil. Ini kesempatan bagus. Aku bisa manfaatin Ibu Priyanka untuk menjatuhkan Najwa. Mami depresi, putus asa, sedih. Sepertinya kita akan mengalami masa depan yang suram sekali, Dion. Kamu tahu, Aldi dan Anita, mereka akur-akur saja. Najwa dan Rehan, mereka makin bahagia. Sementara kita berdua hancur berantakan, Dion. Mami pusing. Mami, kita tuh harus bersabar. Karena orang yang sabar itu disayang sama Tuhan. Aku yakin kok sebentar lagi kita pasti bisa dapat ide yang baru buat rencana kita yang berikutnya. Kes. Mami baru disamber sama ide baru, Dion. Kita harus melakukan pekerjaan kita yang lama. Maksud Mami menipu orang lagi? Yes.
Pekerjaan kita dari dulu sampai sekarang hanya menipu orang. Oke. Terus siapa yang akan kita tipu kali ini? Hilda, apalagi mau kamu datang ke Pak? Razak, kamu masih ingat ketika kamu bilang bahwa kamu akan memberi aku pekerjaan sebagai sekretarismu? Saya masih ingat. Tapi apakah kamu masih ingat persyaratan saya? Ya, aku ingat. Tapi sayangnya Razak, aku tidak jatuh miskin. Jadi aku udah gak perlu lagi jadi sekretaris kamu. Ada satu pertanyaan yang penting yang ingin aku tanyakan. Apakah syarat itu berlaku juga untuk anakku Dion? Kalau saya lihat di mata Dion, kelihatan anaknya sangat baik dan sopan. Tidak terlalu ambisius seperti ibunya. Apa itu artinya kamu memberikan Dion pekerjaan? Baik, saya akan memberikan pekerjaan sama dia. Karena saya butuh orang yang baik, yang dapat dipercaya. Makasih, Om. Terima kasih, Razak. Anita, ibu ingin tahu mengapa kamu meminta ibu untuk datang ke sini. Gini Ibu, aku mau minta tolong Ibu untuk misahin Najwa dari Rehan. Kalau untuk masalah seperti itu, kamu nggak perlu minta tolong sama ibu. Setiap hari, ibu selalu berusaha agar bisa memisahkan Rehan dari Najwa. Iya, tapi gagal terus kan Ibu. Sekarang Ibu harus ikutin semua permainan aku. Lalu pertolongan seperti apa yang kamu inginkan dari ibu? Demi memisahkan Rehan dari Najwa, ibu akan melakukan apapun itu. Termasuk kerjasama dengan kamu. Terima kasih Ibu. Nanti pas acara syukuran 7 bulan di rumahku akan menjalankan rencana kita. Dan Ibu harus ikutin semua permintaan aku. Oke. Terus apa rencana kamu? Stop! Pengajian ini tidak bisa diteruskan. Ibu ini apa-apaan? Bukannya bergabung dalam acara, malah menghentikannya. Rehan dan semuanya, saya datang ke sini bukan untuk mengacaukan acara syukuran ini. Tapi saya datang justru untuk melancarkan acara ini. Maksud ibu seperti apa? Aldi, dalam tradisi India, kalau kita mengadakan acara syukuran untuk perempuan hamil seperti ini, maka perempuan yang tidak bisa hamil dan tidak bisa melahirkan tidak boleh hadir dalam acara seperti itu. Karena itu bisa mendatangkan petaka bagi ibu dan anak yang dikandungnya. Ya Allah, apalagi tujuan Bunda Priyanka mempermalukan aku di depan orang banyak seperti ini. Najwa, dia itu tidak bisa hamil. Jadi, dia harus keluar dari acara ini. Ibu, ini Ibu kan tidak tahu bagaimana kondisi Najwa yang sebenarnya. Dan untuk apa Ibu berkata seperti ini? Sabar Rehan. Aku juga tidak percaya dengan apa yang merupakan adat istiadat menurut Ibu Priyanka. Dan aku mohon maaf, kalaupun Najwa belum bisa memberikan anak, itu bukan malah petaka buat aku. Tapi itu adalah ujian dari Allah buat kita semua. Kalian itu tidak mau mendengarkan ibu itu. Asal kalian tahu, Najwa ini datang ke sini. Dia ingin supaya anak Anita itu tidak lahir. Astagfirullah. Dan asal kalian semua tahu, selain Najwa itu pintar mempergunakan guna-guna, dia itu juga pembawa sial bagi semua orang. Apa yang Ibu katakan itu tidak benar, Bu. Jangan munafik kamu, Najwa. Kamu datang ke sini agar Anita itu keguguran. Karena kamu itu sangat iri dengan Anita.
Karena Anita bisa punya anak. Sedangkan kamu sama sekali tidak akan bisa punya anak. Semua itu nggak benar, Bu. Ibu, tolong jaga bicaranya. Ibu berani bersumpah. Ibu mendengarkan sendiri. Najwa itu pernah berkata bahwa kalau kamu tidak bisa punya anak dari dia, kamu tidak akan bisa punya anak dari siapapun juga. Demi Allah, aku nggak mungkin kayak gitu, Aldi. Aku yakin kamu tidak akan pernah berbuat seperti itu. Dan aku juga tidak percaya apa yang dikatakan sama Ibu Priyanka. Tapi sekarang aku bingung. Aku mau dengar sendiri dari mulut kamu. Aldi, kenapa kamu justru bertanya seperti ini sama aku? Apa kamu berpikir kalau aku mau membalas dendam melalui Anita? Aku bukan orang seperti itu, Aldi. Najwa? Najwa? Rasakan kamu, Najwa. Ya Allah, ya Robi. Apa kesalahan hamba hingga membuat ibu mertua hamba begitu tega? Mempermalukan hamba dan memfitnah hamba seperti ini. Ya Allah, ampunilah ibu mertua hamba dan berikanlah hidayah kepadanya. Ini saatnya aku masuk dalam hati Najwa yang lagi gundah. Najwa, kamu gak usah percaya sama kata-kata Ibu Priyanka. Aku aja gak percaya kok. Gak mungkin kan kamu mau aku sama anak aku kena malapetaka, ya kan? Makasih Anita, kamu udah percaya sama aku. Jujur aja, aku gak tega lo lihat keadaan kamu kayak gini terus. Kamu mau sampai kapan digituin sama Ibu Priyanka? Maksud kamu gimana, Anita? Kamu pernah nggak kepikiran untuk pisah dari mertua kamu? Maksud aku, kamu nggak mungkin kan digituin terus. Kalau kamu bertahan terus, aku yakin kamu akan digituin sampai kapanpun sama Bunda Priyanka. Anita, aku sama sekali nggak pernah punya pikiran untuk meninggalkan Bunda Priyanka. Karena walau bagaimanapun, beliau adalah ibunya Rehan. Itu artinya dia adalah ibu kandung aku juga. Iya Najwa, tapi sabar itu kan ada batasnya. Dan menurut aku, kamu udah kelewat sabar. Insya Allah aku akan bisa melewati semua cobaan ini, Anita. Kamu itu baik banget ya. Sayang banget kamu punya mertua kayak dia yang jahat banget dan benci sama kamu. Rencanaku membuat Najwa terpukul berhasil. Sedikit demi sedikit, aku akan bikin dia nggak betah untuk terus menjalani rumah tangganya bersama Rehan.